Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya, yakni yang berjudul Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Karyawan di PT XYZ. Untuk pendahuluannya, PT XYZ di sini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fabrikasi dan konstruksi, yang menyediakan berbagai layanan fabrikasi dan juga konstruksi. PT XYZ ini merupakan anak perusahaan dari PT ABC. Berdasarkan yang diamati di lapangan, ternyata masih ditemukan permasalahan yang ada di PT XYZ, yakni seringkali karyawan mengeluh terhadap sistem sumber daya manusia di perusahaan tentang seorang karyawan yang sudah lama bekerja tetapi tidak ada kenaikan jabatan yang diberikan oleh perusahaan. Sedangkan karyawan tersebut memiliki kemampuan dan skill yang memadai. Karyawan lain juga mengeluh terhadap kondisi kerja yang terbuka atau outdoor. Jika dilihat dari permasalahan tersebut, maka tingkat kepuasan kerja karyawan dipastikan akan menurun. Dari kondisi tersebut juga akan berdampak pada keterlambatan produksi, yakni berkisar antara 2-3 bulan, dan bisa juga sampai 4 bulan. Hal ini merupakan sebuah wujud nyata dari berkurangnya kepuasan kerja karyawan. Pendekatan analisis faktor diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di PT XYZ, terutama permasalahan yang terjadi pada sebuah kepuasan karyawan. Dan jika telah diketahui faktor apa yang mempengaruhi kepuasan karyawan, diharapkan perusahaan dapat memperbaiki hubungan antara pimpinan dan juga karyawan, agar ke depannya karyawan semakin semangat dan senang dalam bekerja. Untuk rumusan masalah di sini, yakni bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi kepuasan kerja dan memberikan usulan perbaikan kepada perusahaan terhadap kepuasan kerja karyawan di PT XYZ. Untuk tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan memberikan usulan perbaikan kepada perusahaan terhadap kepuasan kerja karyawan di PT XYZ. Ada pengertian sedikit tentang analisis faktor, yaitu adalah sebuah analisis yang mereduksi data atau meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit. Dari faktor tersebut akan memunculkan tingkat varian yang menjelaskan seluruh makna yang terkandung di dalam data yang ada. Pada prinsipnya, analisis faktor di sini digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel yang memiliki kemiripan untuk dijadikan suatu faktor, sehingga dimungkinkan dari beberapa atribut yang mempengaruhi satu komponen variabel dapat diringkas menjadi beberapa faktor utama yang jumlahnya lebih sedikit. Untuk variabel dalam penelitian ini, pada variabel dependent atau terikatnya adalah kepuasan kerja. Untuk variabel independennya ada gaji, upah, pengawasan kepemimpinan, ketentraman kerja, kondisi lingkungan kerja, kesempatan untuk maju atau berkembang. Indikator-indikator dalam penelitian ini ada besaran gaji yang diterima, itu dari variabel upah atau gaji, pemberian tunjangan THR, sistem penggajian yang layak, ketepatan waktu penerimaan gaji. Untuk variabel pengawasan dan kepemimpinan ada sistem pengawasan saat ini, sistem penegakan kedisiplinan, motivasi dan sikap pemimpin. Pada variabel ketentraman kerja ada jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan. Pada kondisi atau lingkungan kerja ada pembagian kerja, kondisi ruangan, kebersihan ruangan. Pada variabel kesempatan untuk maju ada kebijakan promosi yang ada, kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan juga keahlian, tingkat kemajuan yang dicapai. Untuk langkah-langkahnya di sini mulai tinjauan pustaka, survei lapangan, kemudian perumusan masalah. Setelah perumusan masalah, ditentukan tujuan penelitian, kemudian diidentifikasi variabel. Setelah itu ada penyusunan kuesioner, setelah penyusunan ada penyebaran kuesioner. Setelah penyebaran kuesioner, maka akan terdapat data yang dikumpulkan, yakni data upah gaji, data pengawasan atau kepemimpinan, data ketentraman kerja, data kondisi atau lingkungan kerja, dan data kesempatan untuk maju atau berkembang. Kemudian setelah data didapatkan, selanjutnya ke uji validitas. Uji validitas di sini apabila ujinya valid, maka akan lanjut ke uji reliabilitas. Kemudian apabila dalam uji validitas di sini tidak valid, maka
buang data yang tidak valid, kemudian sisa data yang valid lanjut ke uji reliabilitas. Selanjutnya ke uji reliabilitas. Di sini apabila variabelnya reliable, maka lanjut ke uji normalitas, dan apabila variabelnya tidak reliable, maka akan dilanjutkan atau ada kesalahan dalam penyusunan kuesionernya. Sehingga kalau variabelnya reliable, maka lanjut ke uji normalitas. Di sini uji normalitas juga sama apabila data tersebut semua normal, karena di sini persyaratan dari uji analisis faktor adalah data harus normal. Kemudian apabila data normal, maka lanjut ke analisis faktornya. Apabila data tersebut tidak normal, maka buang data yang tidak bersifat normal. Kemudian sisa data yang normal tersebut kembali diuji normalitas sampai data tersebut ditemukan normal. Kemudian lanjut ke analisis faktor. Di sini dalam analisis faktor terdapat uji-uji variabel dalam sebuah uji analisis faktor. Antara lain adalah QMO and Bartlett test, anti-image matrix, commonalities, total variance explained, komponen matrix, rotated component matrix, komponen transformation matrix. Kemudian melaju ke menentukan faktor. Di sini apabila analisis faktor mengalami kendala atau tidak sesuai, maka buang faktor yang tidak sesuai ketentuan analisis faktor. Kemudian sisa faktor tersebut kembali diuji ulang analisis faktor. Setelah sesuai dengan ketentuan analisis faktor, maka akan melanjutkan ke menentukan jumlah faktor, kemudian interpretasi faktor, kemudian mengurutkan variabel apa saja yang paling mempengaruhi kepuasan kerja. Kemudian setelah itu dilakukan pembahasan, kemudian kesimpulan, saran, dan selesai. Untuk macam-macam cara pengujian dalam analisis faktor di sini ada QMO and Bartlett test. Uji QMO and Bartlett test di sini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor tersebut valid atau tidak. Ya, untuk macam-macam pengujian dalam analisis faktor di sini ada yang pertama QMO and Bartlett test. Uji QMO and Bartlett test dilakukan untuk mengetahui apakah faktor-faktor dalam penelitian valid atau tidak. Kemudian untuk anti-image matrix-nya di sini dilakukan untuk melihat variabel-variabel mana yang layak untuk dibuat analisis faktor. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang dijadikan sebagai faktor analisis yang mempunyai korelasi yang kuat atau tidak dengan nilai lebih besar atau sama dengan 0,5. Kemudian untuk commonalities dilakukan untuk menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai expression-nya lebih besar dari 0,50. Lanjut ke komponen matrix di sini untuk menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Kemudian untuk rotated komponen matrix-nya di sini untuk memastikan apakah suatu variabel masuk dalam kelompok faktor untuk menentukan adalah dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor atau komponen yang terbentuk. Kemudian ada komponen transformation matrix. Di sini menunjukkan variabel yang direduksi menjadi beberapa faktor konfirmasi. Apabila dalam pengelompokan faktor masih ada nilai korelasi di bawah 0,5, maka dikatakan faktor tersebut belum tepat dalam merangkum seluruh variabel. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan menyebarkan kuesioner terhadap karyawan di perusahaan. Pengumpulan data tersebut
ada jumlah tenaga kerja. Di sini meliputi tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja langsung meliputi bagian operasional proses produksi, dan tenaga kerja tidak langsung meliputi pemimpin perusahaan, bagian administrasi dan umum, serta beberapa karyawan yang terikat langsung dengan proses produksi. Untuk jam kerja, kemudian secara garis besar PT XYZ mengelompokkan tenaga kerja menjadi tenaga kerja dengan jam kerja normal dan tenaga kerja dengan jam tambahan atau lembur. Tenaga kerja dengan jam kerja normal adalah orang-orang yang bekerja di bagian kantor, dan tenaga kerja dengan jam tambahan lembur adalah sebagian besar berasal dari bagian produksi. Kemudian untuk data jumlah responden ditentukan dengan rumus Slovin dengan tingkat ketelitian sebesar 10% atau 0,1. Nah, di sini ada data-data tenaga kerja dan juga jam kerja untuk menentukan jumlah responden. Di sini untuk data tenaga kerjanya di sini jumlahnya adalah 274 yang terdiri dari beberapa divisi-divisi, antara lain ada manajer, HRD, supervisor, administrasi sampai helper. Kemudian untuk harinya di sini ada hari seperti biasa, hari Senin sampai Kamis dengan jam kerja dari jam 8 sampai jam 17 dengan istirahat jam 12 sampai jam 13. Kemudian untuk tambahan jam kerja lembur adalah bekerja pada jam 8 sampai dengan jam 21. Untuk istirahatnya itu dibagi menjadi dua, ada jam 12.13 dan jam 17 sampai 18.30. Untuk menentukan jumlah responden di sini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat ketelitian 10%. Ini ada rumusnya di mana keterangannya N sama dengan sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, dan D tingkat ketelitian 10% atau 0,1. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin, didapatkan jumlah sampel terbesar yakni sebesar 73,26 atau dibulatkan menjadi 73 responden. Dari ke-73 responden ini diharapkan dapat mewakili jumlah populasi yakni sebesar 274 karyawan. Untuk pengolahan data pada sub ini akan menjelaskan tentang pengolahan data. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian menggunakan analisis faktor. Yang pertama kali harus dilakukan adalah dari uji validitas dan reliabilitas, kemudian ke uji normalitas. Setelah semua selesai, maka selanjutnya adalah uji analisis faktor. Uji validitas di sini didapatkan corrected item total dengan parameter R hitung lebih besar dari R tabel, maka sama dengan item tersebut valid. Kemudian R hitung lebih kecil dari R tabel, maka sama dengan item tersebut tidak valid. Variabel valid itu apabila R alpha lebih besar dari R tabel, atau sama dengan item tersebut reliable, itu untuk variabel yang reliable. Untuk R tabelnya, R tabel DF sama dengan N-2, di sini N73 jumlah datanya, min 2, kemudian sama dengan 71. Untuk R tabelnya di sini sama dengan 0,194. Untuk pembahasan mengenai pencarian R tabel akan dibahas ke slide selanjutnya. Besaran di sini untuk besaran gaji adalah memiliki nilai sebesar 0,491. Di mana nilai ini merupakan nilai R hasil atau R hitung item atau atribut besaran gaji yang digunakan dalam uji validitas dan dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. 0,491 lebih besar dari 0,194. Ini untuk cara untuk melihat R tabelnya. Yakni sebelum melakukan pembacaan pada R tabel, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan perhitungan dengan rumus R tabel DF sama dengan N-2 tadi, di mana N di sini sama dengan jumlah populasi. Setelah ditemukan hasil dari perhitungan, langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat ketelitian. Pada penelitian ini kita menggunakan tingkat ketelitian sebesar 10% atau 0,1. Sudah dapat dilihat di sana ada kolom 0,1, ada baris 0,1. Kemudian untuk membaca tabelnya yaitu dengan melihat kolom tingkat signifikansi yaitu pada tingkat ketelitian 0,1. Selanjutnya yaitu
dengan melihat kolom DF N-2, yakni pada baris 71, yang sesuai dengan hasil perhitungan RDF yang dilakukan sebelumnya. Setelah itu sudah dapat diketahui untuk angka R tabelnya adalah 0,1940 atau 0,194, atau pada kolom 0,1 ke bawah dan pada baris 71 ke kanan. Selanjutnya, uji reliabilitas. Di sini uji reliabilitas dengan parameter R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut reliable. Kemudian R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item tersebut tidak reliable. Untuk variabel reliable di sini, apabila R alpha lebih besar dari R tabel, kemudian R tabel DF sama dengan N-2, 73 min 2 sama dengan 71, R tabelnya masih sama 0,194. Analisisnya yaitu dengan menggunakan teknik alpha Cronbach didapatkan koefisien reliabilitas alat ukur baik yaitu RXX sama dengan 0,715. Artinya lebih besar daripada R tabel yang sama dengan 0,194. Hal ini menunjukkan alat ukur tersebut dapat terpercaya atau reliable. Karena dalam data tersebut valid dan reliable, maka tidak perlu dilakukan analisis kembali. Artinya variabel yang digunakan untuk pengukuran analisis faktor ini sudah dapat atau sudah sesuai ukuran, yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh para peneliti. Kemudian untuk uji normalitasnya di sini menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov t-test dengan parameter jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Kemudian jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Untuk variabel besaran gaji diambil contoh analisisnya memiliki nilai asymptotic sebesar 0,098 di mana data tersebut dinyatakan berdistribusi normal karena sig lebih besar dari 0,5, artinya 0,098 lebih besar dari 0,05. Setelah uji normalitas tersebut dianggap normal atau bisa dikatakan semuanya berdistribusi normal dan melebihi 0,05, maka selanjutnya akan dilanjut ke uji analisis faktor. Untuk uji analisis faktor yang pertama di sini ada CMO Empiricity Test, di mana parameternya adalah MSA lebih besar dari 0,5, maka kumpulan variabel dapat diproses lebih lanjut. Kemudian untuk MSA lebih kecil dari 0,5, kumpulan variabel tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Untuk sig lebih besar dari 0,5, maka data tersebut belum dapat dianalisis lebih lanjut. Untuk sig lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut sudah dapat dianalisis lebih lanjut. Dari gambaran output tersebut, didapatkan nilai MSA sebesar 0,623, artinya lebih besar dari 0,5, di mana artinya adalah kumpulan variabel dapat diproses lebih lanjut. Kemudian dalam output tersebut juga didapatkan nilai sig sama dengan 0,000, artinya di bawah 0,05, maka kesimpulannya adalah data tersebut sudah dapat dianalisis lebih lanjut. Lanjut ke anti-image metriknya. Di sini untuk variabel yang memiliki nilai MSA di atas 50 atau melebihi 0,5 adalah besaran gaji, yaitu 0,683. Kemudian pemberian tunjangan 0,609. Kemudian sistem penggajian 0,634. Kemudian sistem pengawasan 0,524. Penegakan kedisiplinan 0,584. Motivasi dan sikap pemimpin yaitu 0,600, jaminan kesehatan yaitu 0,599, jaminan keselamatan yaitu 0,809, pembagian kerja yaitu 0,676, kondisi ruangan yaitu 0,647, kebersihan ruangan yaitu 0,689, kebijakan promosi yaitu 0,633, kesempatan mengembangkan keahlian yaitu 0,621, dan tingkat kemajuan yaitu 0,649. Kemudian variabel yang memiliki nilai MSA di bawah 0,5 adalah waktu penggajian, yakni sebesar 0,467.
karena masih terdapat variabel dengan nilai MSA di bawah 0,5, maka dilakukan kembali analisis faktor melalui SPSS. Untuk itu dilakukan uji ulang analisis faktor karena ada salah satu variabel yang memiliki nilai MSA di bawah 0,5 pada pengujian anti-image matrix. Pengujian ulang ini dengan cara menghilangkan atau tanpa menyertakan variabel yang memiliki nilai MSA di bawah 0,5. Variabel tersebut tidak disertakan adalah variabel waktu penggajian, di mana didapatkan nilai di bawah 0,5. Kemudian untuk KMO-nya di sini didapatkan nilai MSA adalah 0,670 di atas 0,5, artinya kumpulan variabel dapat diproses lebih lanjut. Kemudian didapatkan nilai SIG adalah 0,0000 di bawah 0,05, artinya data tersebut sudah dapat dianalisis lebih lanjut. Di sini untuk anti-image matrix-nya tadi tidak terdapat data yang memiliki nilai MSA di bawah 0,5. Semuanya memiliki nilai MSA di atas 0,5. Karena sudah tidak terdapat variabel dengan nilai MSA di bawah 0,5, maka tidak dilakukan kembali analisis faktor melalui SPSS dan lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah communalities. Di sini untuk variabel besaran gaji nilai extraction-nya adalah sebesar 0,736. Hal ini berarti sekitar 73,6% varian dari variabel besaran gaji bisa dijelaskan dari faktor yang terbentuk. Dan nilai inisialnya mendekati atau sama dengan 1, yang artinya variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Untuk variabel pemberian tunjangan sampai ke variabel tingkat kemajuan, analisisnya sama dengan variabel besaran gaji. Untuk langkah selanjutnya ada di total varian explained. Di sini banyaknya faktor yang terlihat dari total nilai adalah di atas 1 atau lebih dari 1. Adalah sebanyak 5 faktor. Bisa dilihat pada tabel tersebut, ada 5 komponen yang memiliki nilai di atas 1, yang artinya dari 14 variabel yang ada diringkas menjadi 5 faktor. Untuk langkah selanjutnya ke komponen matriksnya. Di sini besaran gaji berkorelasi sebesar 0,660 dengan faktor 1. Kemudian untuk pemberian tunjangan gaji berkorelasi sebesar 0,733 dengan faktor 1. Sistem penggajian berkorelasi sebesar 0,685 terhadap faktor 1. Sistem pengawasan berkorelasi sebesar 0,446 dengan faktor 5. Untuk analisisnya sama semua di sini. Melihat angka yang terbesar di pada kolom 1, 2, 3, atau 4, maka tersebut berkorelasi dengan baris tersebut. Kemudian masuk ke rotated komponen metriknya. Untuk tabel besaran gaji termasuk pada faktor 1 karena mempunyai nilai paling besar yaitu sebesar 0,830. Untuk tabel pemberian tunjangan masuk pada faktor 1 karena memiliki nilai besar yaitu 0,906, dan untuk analisis yang lainnya sama. Lanjut ke komponen transformation matrix-nya. Dari 14 variabel hasil reduksi didapatkan 5 faktor. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya adalah 0,679, artinya di atas dari 0,5. Kemudian pada variabel 2 memiliki nilai korelasi adalah 0,893 di atas 0,5. Pada komponen 3 memiliki nilai korelasi adalah 0,007 di bawah 0,5. Pada komponen 4 nilai korelasinya adalah 0,556 di atas 0,5. Dan pada komponen 5 nilai korelasinya adalah 0,63663 di atas 0,5. Karena masih terdapat komponen yang memiliki nilai di bawah 0,05, maka faktor yang belum terbentuk belum dikatakan tepat dalam merangkum ke-14 variabelnya. Lanjut ke langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah faktor. Di sini
terdapat 5 faktor yang telah ditentukan, kemudian dengan nilai eigenvalue pada faktor 1 yaitu sebesar 3,381, pada faktor 2 sebesar 2,039, pada faktor 3 sebesar 1,595, faktor 4 sebesar 1,259, pada faktor 5 sebesar 1,108. Jumlah faktor yang didapatkan adalah sebanyak 5 faktor dari ke-14 variabel tersebut, maka dapat diringkas menjadi beberapa faktor atau 5 faktor. Artinya, kelima faktor di sini mewakili seluruh variabel, dan kelima faktor tersebut memiliki nilai eigenvalue di atas 1. Kemudian kelima faktor inilah yang mampu menjelaskan pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Interpretasi faktor di sini, dalam penelitian ini terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan, diantaranya adalah faktor gaji, termasuk pada faktor 1, dengan nilai eigenvalue terbesar, faktor kesempatan untuk maju termasuk pada faktor 2 dengan nilai eigenvalue sebesar 2,032, kemudian faktor kondisi lingkungan termasuk pada faktor ketiga, kemudian faktor ketentraman kerja termasuk pada faktor keempat, dan faktor pengawasan masuk pada faktor kelima. Kemudian untuk pengurutan faktornya, di sini untuk variabel pertama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah variabel gaji, yakni pada indikator pemberian tunjangan dengan nilai loading factor tertinggi sebesar 0,906. Untuk variabel kedua yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah pada indikator kebijakan promosi dengan mendapatkan nilai loading factor tertinggi kedua, yakni sebesar 0,846. Kemudian untuk variabel ketiga yang mempengaruhi adalah variabel gaji, yakni pada indikator besaran gaji yang diterima dengan mendapatkan nilai loading factor terbesar ketiga, yakni sebesar 0,830. Indikator di atas adalah indikator yang memiliki nilai loading factor tertinggi, dan indikator tersebut harus tetap dipertahankan oleh perusahaan. Untuk indikator yang memiliki nilai loading factor di bawah 0,8 adalah pembagian kerja, sistem penggajian, sistem pengawasan, tingkat kemajuan, kondisi ruangan, mengembangkan keahlian, penegakan kedisiplinan, dan jaminan keselamatan. Indikator tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh perusahaan karena indikator tersebut merupakan faktor yang paling penting yang mendukung dalam kepuasan kerja. Ini untuk usulan perbaikan kepada perusahaan. Berdasarkan penelitian dan hasil pengolahan data, penulis memberikan usulan perbaikan kepada perusahaan, yakni apabila perusahaan ingin meningkatkan kepuasan kerja karyawannya, maka perusahaan harus memperbaiki dan memperhatikan atau mengutamakan indikator yang memiliki nilai loading factor di bawah 0,8 tersebut. Di antaranya adalah variabel pembagian kerja, sistem penggajian, sistem pengawasan, tingkat kemajuan, kondisi ruangan, mengembangkan keahlian, penegakan kedisiplinan, dan jaminan keselamatan. Hal di atas adalah indikator yang harus sangat diperhatikan karena indikator tersebut merupakan faktor yang penting dalam mendukung kepuasan kerja. Untuk indikator yang harus tetap dipertahankan oleh perusahaan adalah yang memiliki nilai loading factor di bawah di atas 0,8, diantaranya adalah pemberian tunjangan, kebijakan promosi, besaran gaji, dan jaminan kesehatan. Pimpinan perusahaan harus tetap memanage faktor yang mendukung kepuasan kerja, karena faktor tersebut mendukung terciptanya kesejahteraan karyawan yang bekerja di perusahaan. Untuk kesimpulannya di sini didapatkan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Di antaranya adalah faktor gaji sebagai faktor 1, faktor kesempatan untuk maju sebagai faktor 2, faktor kondisi lingkungan sebagai faktor 3, faktor ketentraman kerja sebagai faktor 4, faktor pengawasan atau kepemimpinan sebagai faktor 5, dengan nilai eigenvalue terbesar ke terkecil, yang semua nilai ini adalah di atas 1. Kemudian untuk variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah yang pertama dari variabel gaji pada indikator pemberian tunjangan, kemudian yang kedua pada indikator kebijakan promosi, kemudian yang ketiga adalah indikator besaran gaji yang diterima. Indikator di atas adalah indikator yang memiliki nilai tertinggi dan indikator tersebut harus dipertahankan oleh perusahaan karena sangat mempengaruhi kepuasan kerja. Untuk indikator yang memiliki nilai loading factor di bawah 0,8 adalah pembagian kerja, sistem penggajian, tingkat kemajuan, kondisi ruangan, mengembangkan keahlian, penegakan kedisiplinan, dan jaminan keselamatan.
indikator yang memiliki nilai di bawah 0,8 tersebut harus benar-benar tetap diperhatikan oleh perusahaan karena indikator tersebut merupakan faktor yang penting yang mendukung kepuasan kerja. Untuk sarannya, perusahaan harus dapat memperhatikan tingkat kepuasan kerja karyawan, khususnya pada faktor kesempatan untuk maju, berkembang, dan faktor gaji upah. Sesuai hasil pengolahan data dengan SPSS, faktor ini dianggap bisa mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di perusahaan. Kemudian perusahaan harus memperbaiki dan memperhatikan atau mengutamakan indikator yang memiliki nilai loading faktor di bawah 0,8. Di antaranya adalah pembagian kerja, sistem penggajian, sistem pengawasan, tingkat kemajuan, kondisi ruangan, mengembangkan keahlian, penegakan kedisiplinan, dan jaminan keselamatan. Perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor lainnya yang turut mendukung kepuasan kerja karyawan, meskipun faktor lainnya merupakan faktor yang penting, akan tetapi sifatnya tidak begitu mendesak. Kemudian yang terakhir, pimpinan perusahaan harus tetap memanage faktor-faktor yang mendukung kepuasan kerja karyawan, karena faktor tersebut dapat mendukung terciptanya kesejahteraan karyawan yang bekerja di perusahaan. Ini contoh dari output kuesionernya. Di sini keterangannya, 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 biasa, 4 puas, 5 sangat puas. Dalam pertanyaan di sini ada beberapa indikator yang masuk dalam bab 3 tadi. Beberapa indikator tersebut akan ditanyakan atau dijadikan pernyataan dalam sebuah kuesioner. Kemudian ini untuk lampiran dari tabel R-nya, R-tabelnya, di mana didapatkan pada 71 dan pada tingkat ketelitian 0,1, yakni sebesar 0,1940. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.